Shalom bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Jenny Siregar, mahasiswi IAKN Tarutung dengan NIM 240101124, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video part 1 saya mengenai prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul MTDK dengan mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru. Selamat menyaksikan. Adapun prinsip kelima dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kepada siapa firman ini ditujukan. Setiap perkataan yang tertulis dalam Alkitab memiliki tujuannya masing-masing, yaitu yang pertama, firman yang ditujukan kepada semua orang. Adapun contoh Alkitabnya yaitu tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Jadi, pergilah dan jadikanlah semua bangsa di dunia ini muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini merupakan bagian dari amanat agung Yesus kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Yesus memerintahkan agar Injil diberitakan kepada semua bangsa tanpa terkecuali dan menjadikan mereka murid melalui pembaptisan dalam nama Tritunggal. Contoh kedua yaitu Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ini menekankan bahwa siapapun yang menerima Yesus dan percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Penerimaan ini bersifat universal, menunjukkan bahwa tawaran keselamatan terbuka bagi semua orang. Yang kedua, firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Contoh Alkitabnya, Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa pada awal pengutusan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk fokus pada umat Israel. Hal ini mencerminkan prioritas awal pemberitaan Injil kepada bangsa Israel sebelum akhirnya meluas ke semua bangsa. Contoh kedua, Lukas 10 ayat 10-11. Tetapi jika kamu masuk ke kota dan mereka tidak menerima kamu, pergilah ke jalan-jalan kota itu dan katakanlah, kami lepaskan debu kota kami yang melekat pada kaki kami kepada kamu. Tetapi ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk meninggalkan kota yang tidak menerima mereka, menandakan bahwa pesan kerajaan Allah tidak dipaksakan kepada semua orang. Yang ketiga, firman yang hanya untuk orang percaya. Contoh Alkitabnya yaitu Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ini menekankan bahwa hak menjadi anak-anak Allah diberikan kepada mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus. Contoh kedua, Roma 10 ayat 11-13. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan melalui iman kepada Tuhan tersedia bagi semua orang yang percaya tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, firman yang ditujukan untuk orang-orang tertentu. Contohnya yaitu Matius 19 ayat 21. Ini merupakan perkataan Yesus kepada seorang pemuda kaya. Yesus berkata kepadanya, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, juallah hartamu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan mempunyai harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Ayat ini mengatakan Yesus mengajak seorang pemuda kaya untuk menjual hartanya dan mengikutinya. Firman ini khusus ditujukan kepada orang tertentu yang ingin mengikutinya. Contoh yang kedua yaitu Lukas 19 ayat 5-6. Ini merupakan perkataan Yesus kepada Zakheus. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Maka Zakheus segera turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Keterangannya, Yesus berbicara langsung kepada Zakheus. Seorang pemungut cukai mengundangnya untuk menerimanya di rumahnya. Firman ini menunjukkan perhatian Yesus kepada individu tertentu yang membutuhkan perubahan hidup. Yang kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan berlaku saat itu saja.
Contoh ayat Alkitabnya yaitu Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Ini merupakan perkataan Yesus kepada para rasul yang berbunyi, "Dan aku menentukan suatu kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan suatu kerajaan bagiku, supaya kamu makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta-tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Keterangannya, Yesus memberikan janji khusus kepada para rasul bahwa mereka akan memiliki tempat khusus dalam kerajaannya. Firman ini hanya berlaku untuk rasul-rasul yang mengikutinya yang akan memiliki peran khusus dalam pemerintahan Allah setelah kebangkitannya. Contoh yang kedua yaitu Matius 17 ayat 9. Ini merupakan perkataan Yesus kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes yang berbunyi, "Dan ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, katanya, janganlah kamu ceritakan kepada siapapun penglihatan itu sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Keterangan, setelah peristiwa transfigurasi, Yesus memerintahkan 3 muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk tidak menceritakan pengalaman mereka sampai setelah kebangkitannya. Firman ini berlaku hanya untuk mereka pada waktu itu sebagai bagian dari rencana penyelamatan yang akan terungkap setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Prinsip yang keenam yaitu membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak lepas dari Allah itu sendiri, meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain, karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Contohnya yaitu 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 tentang kelemahan yang berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Sudut pandang manusia yaitu kelemahan adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa kurang mampu atau tidak cukup. Sedangkan sudut pandang Allah bahwa kelemahanlah yang menjadikan seseorang menjadi mampu, kuat dan bersukacita dalam hidup. Contoh yang kedua yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tentang memberi yang berbunyi, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Sudut pandang manusia yaitu memberi adalah hal yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan. Sedangkan sudut pandang Allah melihat kebahagiaan sejati ketika seseorang bersedia memberi, bukan menumpuk untuk diri sendiri. Selanjutnya prinsip ketujuh yaitu memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Dalam penafsiran Alkitab, yang eksplisit dan implisit merujuk pada 2 cara memahami makna teks kitab suci. Satu yang jelas dinyatakan dalam teks dan satu lagi yang tersirat atau perlu ditafsirkan lebih dalam. Berikut penjelasan dari masing-masing. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contohnya, eksplisit Yohanes 11 ayat 35 yang berbunyi, "Maka menangislah Yesus." Sedangkan implisitnya, Yesus menangis bukan karena kelemahan, tetapi menunjukkan bahwa ia turut merasakan kesedihan manusia, membuktikan sisi kemanusiaannya dan empatinya terhadap penderitaan. Contoh yang kedua, eksplisit yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Implisitnya yaitu perintah ini tidak hanya ditujukan untuk para murid saat itu, tetapi berlaku juga untuk semua pengikut Kristus sepanjang zaman, termasuk kita hari ini untuk melakukan penginjilan. Yang kedua, banyak hal harus dipahami secara implisit. Contohnya yaitu larangan menggunakan narkoba. Ini tidak tertulis secara eksplisit di Alkitab, namun secara implisit bisa dimengerti dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20 bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, maka segala hal yang merusak tubuh seperti narkoba adalah dosa. Contoh yang kedua, tidak ada larangan eksplisit mengenai perjudian, tetapi secara implisit bisa dipahami dari 1 Timotius 6 ayat 10 yang menyatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Maka berjudi sebagai bentuk keserakahan termasuk dalam hal yang tidak diperkenankan. Yang ketiga yaitu pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contohnya yang pertama, eksplisit dalam Roma 6 ayat 23 yang berbunyi, "Sebab upah dosa ialah maut." Implisitnya yaitu jika seseorang hidup dalam dosa dan tidak bertobat,
maka konsekuensinya adalah kematian kekal. Sebaliknya, jika ia bertobat, maka ia menerima anugerah keselamatan. Contoh yang kedua, eksplisitnya yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Implisitnya yaitu Tuhan menuntut prioritas dalam hidup orang percaya. Jika Allah dijadikan yang utama, maka kebutuhan lainnya akan dicukupi olehnya. Dan yang keempat yaitu pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama yaitu eksplisit yang tertulis di dalam Yohanes 2 ayat 1-11 yaitu tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Implisitnya atau yang salah, beberapa orang menyimpulkan bahwa Yesus mendukung minum-minuman keras, padahal konteks budaya dan kualitas anggur zaman itu berbeda dengan tujuan mujizat adalah untuk menunjukkan kemuliaannya, bukan membenarkan mabuk. Contoh yang kedua yaitu eksplisitnya yang tertulis dalam Matius 5 ayat 39. Jika seseorang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Implisitnya atau yang salah yaitu menyimpulkan bahwa orang Kristen harus pasif dan tidak boleh membela diri sama sekali. Padahal Yesus mengajarkan kasih dan pengendalian diri, bukan menjadi korban kekerasan tanpa perlindungan. Sekian video saya mengenai prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru, dan saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.